Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Media Agustina, sahabat teknologi 2023. Saya akan membagikan tentang inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan pada pembatik level 2, yakni implementasi TVEC dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga saya akan menggabungkan dengan media pembelajaran atau media pembelajaran interaktif yang telah saya buat pada pembatik level 3, yakni game education. Mengapa saya memilih inovasi pembelajaran tentang TVEC dalam pembelajaran berdiferensiasi? Banyak hal yang menjadi pertimbangan saya sesuai dengan situasi yang saya temui di SD Negeri 61 Kaur. Semoga saja inovasi ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa situasi yang saya temui di SD Negeri 61 Kaur. Yang pertama, SD Negeri 61 Kaur memiliki tantangan dalam menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang berbeda. Yang kedua, penggunaan teknologi juga terbatas di sekolah ini, sedangkan sekolah memiliki Chromebook yang cukup dan sinyal internet yang lancar. Yang ketiga, siswa juga sudah mengenali teknologi di rumah, tapi mereka tidak ada pengawasan dan pengarahan tentang penggunaan teknologi tersebut. Mereka sudah bisa menggunakan HP, punya orang tua mereka, seperti itu. Yang keempat, siswa sudah memiliki akun belajar, tetapi belum digunakan untuk pembelajaran. Jadi semua siswa di SD 61 Kaur, akun belajarnya sudah, tapi belum digunakan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, guru di SD Negeri 61 Kaur sudah mulai menyadari pentingnya memadukan teknologi, pengetahuan pedagogis, dan konten untuk pembelajaran agar pembelajaran tercapai secara efektif dan inklusif. Jadi, guru di SD Negeri 61 Kaur itu dalam proses pembelajarannya sudah menggunakan teknologi, Infocus, laptop, mereka menggunakan sumber-sumber dari internet untuk proses pembelajaran, seperti itu. Selain itu juga, guru sudah membuka dan belajar di platform Merdeka Mengajar, tapi belum menggunakan fitur yang ada untuk pembelajaran di kelas. Jadi, guru di SD Negeri 61 Kaur itu, mereka sudah membuka dan belajar di PMM. Mereka mengerjakan belajar di pelatihan mandiri dan mengerjakan aksi nyata, tapi mereka belum menggunakan fitur lainnya, contohnya asesmen murid gitu, asesmen murid yang bisa mereka gunakan untuk melaksanakan asesmen di kelas seperti AKM kelas untuk literasi dan numerasi. Mereka belum menggunakan karena mereka belum paham. Jadi di sini saya menyampaikan hal tersebut pada guru dan berkolaborasi pada mereka untuk melaksanakan itu. Seperti itu. Keberagaman tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar di antara siswa merupakan situasi yang dihadapi oleh guru. Dalam hal ini, implementasi TVEC menjadi solusi yang saya anggap tepat karena dapat membantu mengatasi tantangan tersebut atau situasi tersebut dengan memadukan pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Dengan demikian, saya memutuskan untuk menerapkan TVEC dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Apa yang saya lakukan dalam penerapannya? Yang pertama, saya merencanakan dengan cermat bagaimana mengintegrasikan teknologi yang dimiliki dengan pengetahuan pedagogis dan konten pembelajaran. Yang kedua, saya memutuskan untuk memanfaatkan Chromebook, proyektor, dan laptop yang ada untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan interaktif. Tapi sebelum itu, saya mengajak siswa untuk mengaktifkan akun belajar mereka di Chromebook yang akan mereka gunakan. Jadi siswa ini saya ajak untuk mengaktifkan sendiri akun belajar mereka di Chromebook yang akan mereka gunakan.
Terus setelah itu saya berkolaborasi bersama guru di kelas tersebut, dan kebetulan saya itu hanya di sini sebagai kepala sekolah, sehingga saya harus berkolaborasi dengan guru di kelas 4. Di sini kelas 4 ya, pembelajaran yang saya melaksanakannya di kelas 4. Saya berkolaborasi dengan guru kelas 4 untuk melaksanakan asesmen, mengecek kemampuan literasi awal siswa dengan menggunakan fitur asesmen murid pada PMM yang dibagikan melalui tautan kelas. Jadi di sini ya, saya mengajak guru kelas 4 untuk berkolaborasi melaksanakan mengecek kemampuan literasi awal siswa dengan menggunakan fitur asesmen murid pada PMM dibagikan dengan tautan kelas menggunakan Chromebook. Setelah itu, saya menganalisis kebutuhan minat dan gaya belajar siswa di kelas, bekerja sama dengan wali kelas tadi, dengan mempertimbangkan kemampuan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang akan saya ajarkan. Di sini saya menyampaikan tujuan pembelajaran, dan saya sudah tahu anak-anak yang memang tingkat literasinya, sehingga anak-anak yang memang hasil asesmen awal itu butuh bantuan, dia akan menjadi pusat perhatian khusus bagi saya, seperti itu. Setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran, saya menyampaikan juga langkah-langkah yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi saya berkolaborasi dengan guru kelas, kami menyampaikan apa saja yang akan mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Setelah siswa itu paham apa yang akan mereka laksanakan, dan saya membagikan LK yang akan mereka kerjakan, dan mereka sudah bisa mengakses menggunakan Chromebook, sudah bisa membuka Chromebook semua dan bisa membuka fitur yang akan mereka cari, sumber belajar yang akan mereka cari, konten yang akan mereka cari, yang mana dalam hal ini pembelajaran tentang panca indera pada manusia. Jadi mereka mencari di konten tentang panca indera manusia itu di YouTube boleh, di Google juga boleh, terserah mereka, dan nanti mereka akan menyimpulkan dan akan menyampaikan kembali hasil yang mereka dapatkan dari pencarian mereka di sumber informasi internet, seperti itu. Setelah itu, selama proses mencari informasi tersebut, pembelajaran tersebut, siswa yang butuh bimbingan individu atau bimbingan khusus berdasarkan hasil asesmen awal, saya berikan bimbingan individu atau bimbingan khusus tersebut. Jadi saya berikan bimbingan. Setelah itu di akhir pembelajaran kami mengambil kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilakukan, melakukan bukan refleksi, tapi kesimpulan pemantapan terhadap materi. Setelah itu melakukan asesmen. Asesmen ini dalam bentuk game education yang sudah saya buat saat pembatik level 3. Jadi saya memberikan game education pada siswa agar mereka lebih tertarik dan lebih aktif, lebih senang ya. Anak-anak senang game ya. Hampir semua anak-anak senang game. Jadi setelah selesai mereka mengerjakan asesmen akhir, saya memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran. Jadi saya melakukan refleksi pada mereka bagaimana proses pembelajaran setelah dilaksanakan. Apakah anak-anak senang, ataukah ada hal yang memang mereka belum pahami, atau ada hal yang memang mereka butuhkan yang tidak terakomodir oleh saya, seperti itu. Itu proses pembelajaran dalam penggunaan TVEC. Dan saya juga melakukan refleksi bagaimana penggunaan mereka terhadap teknologi, seperti itu. Selama proses pembelajaran, saya memantau perkembangan setiap siswa dan memberikan bimbingan individual ketika diperlukan oleh mereka. Jadi saya berusaha memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dan hasilnya akun belajar siswa telah aktif dan digunakan oleh peserta didik
Dalam pembelajaran, para siswa terlibat dengan lebih baik dalam pembelajaran dan mereka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran. Selain itu juga terlihat peningkatan motivasi dan minat belajar siswa karena integrasi teknologi yang tepat dan pendekatan diferensiasi yang baik pada siswa tersebut. Jadi mereka itu mencari sumber belajar sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Saya tidak memaksakan harus di mana pakai situs apa, portal apa yang harus mereka kunjungi untuk mencari informasi tersebut. Jadi mereka bisa mencari konten atau materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, seperti itu. Inovasi pembelajaran ini telah saya bagikan bersama rekan saya sesama sahabat teknologi secara berkolaborasi di kegiatan webinar yang mana pesertanya terdiri dari 50 orang. Tapi ternyata saat di absensi nggak semuanya mengisi, hanya 38 kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah berbagi secara daring itu berjalan dengan baik dan sukses. Saya bersama rekan saya sesama sahabat teknologi, ini Pak Robi dari Kepayang. Kami berdua melaksanakan berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran. Dalam hal ini kami bagikan di komunitas, saya membagikannya di komunitas saya di PMM. Dan alhamdulillah pesertanya lumayan banyak, sekitar 50 orang. Selain berbagi secara daring, saya juga sudah membagikan inovasi saya ini pada rekan-rekan di sekolah saya. Ya, pada rekan-rekan guru di sekolah saya bagikan bagaimana inovasi pembelajaran, penggunaan inovasi pembelajaran saya ini di sekolah saya. Saya bagikan dengan rekan-rekan guru saya. Dan mereka bisa tertarik dan bisa menerima dan mulai membuat atau mulai merancang inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kelas mereka masing-masing. Tapi mereka lebih tertarik tentang pembuatan game edukasi. Saya sudah mulai melaksanakan pertemuan atau kegiatan untuk memandu atau memandu dan mendampingi mereka dalam pembuatan game edukasi. Selain itu mereka juga mulai membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas masing-masing, seperti itu. Inovasi pembelajaran yang saya buat ini terselesaikan berdasarkan kolaborasi saya dengan wali kelas atau guru yang ada di SD Negeri 61 Kaur. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini saya selaku kepala sekolah tidak ada kelas yang saya ampuh. Jadi saya perlu kolaborasi bersama wali kelas untuk diskusi tentang keadaan kelasnya, mungkin tentang siswa yang ada di dalam kelas, sasaran yang akan saya lakukan inovasi pembelajaran tersebut. Jadi saya membuat inovasi ini berdasarkan kolaborasi bersama dengan guru SD Negeri 61 Kaur. Seperti itu. Jadi saya bersama-sama dengan guru berkolaborasi dalam terciptanya inovasi pembelajaran ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.